Halo anak-anak hebat semuanya, kita jumpa lagi dalam channel Pak Dharma. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu pengurangan pecahan. Tetapi sebelum kita mulai pelajarannya, kalian berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita lancar. Ayo kita mengulang lagi tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya, ada sebuah apel, kita potong menjadi 2. Setelah dipotong menjadi 2, apel itu tidak utuh lagi, sudah pecah, yaitu nilainya masing-masing setengah atau 1/2. Kemudian, apel ini lagi kita potong menjadi 4 bagian. Setelah dipotong menjadi 4, apel tidak utuh lagi kan? Maka masing-masing nilainya adalah 1/4. Begitu anak-anak. Ayo anak-anak kita perhatikan lagi tentang konsep pengurangan pecahan berikut. Ada sebuah lingkaran yang akan kita bagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian menjadi bernilai 1/4. Sebelum kita bagi, lingkaran tadi adalah lingkaran utuh kan? Setelah kita bagi, maka setiap bagiannya bernilai 1/4. Ya. Jadi kalau 1/4 ini kita jumlahkan semuanya akan menjadi 4/4. Utuh lagi. Kemudian salah satu bagiannya akan kita hilangkan. Berarti kan dikurangi. Nah, coba perhatikan gambar. Gambar lingkaran tadi yang sudah kita bagi menjadi 4 akan kita ambil satu bagian yang bernilai 1/4. Maka hasilnya adalah 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Jadi itulah anak-anak konsep dari pengurangan pecahan. Fokus kita kali ini yaitu tentang pengurangan pecahan, yaitu yang pertama adalah pengurangan pecahan dengan penyebut sama, yang kedua pengurangan pecahan penyebutnya berbeda, dan yang ketiga adalah pengurangan pecahan campuran. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang langkah-langkah melakukan penjumlahan pecahan. Kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah melakukan pengurangan pecahan. Langkah-langkah melakukan pengurangan pecahan sama anak-anak, yaitu SKS. Apa itu SKS? Yang pertama, S-nya adalah samakan penyebutnya. Yang kedua, K-nya adalah kurangkan hanya pembilangnya. Dan yang ketiga adalah S-nya adalah sederhanakan jika perlu. Sama bukan? Marilah kita awali pembelajaran pertama, yaitu mengurangkan pecahan dengan penyebut sama. Perhatikan contoh. 5/7 dikurang 3/7 sama dengan, ayo kita selesaikan bersama-sama. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, samakan penyebutnya. Wah, ternyata penyebutnya sama, yaitu 7. Maka langkah menyamakan penyebutnya sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua adalah kurangi pembilangnya saja. Pembilangnya ada 5 dan 3. Maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Maka langkah-langkah mengurangi pembilangnya sudah selesai. Kemudian yang ketiga adalah sederhanakan jika perlu. 2/7 tidak perlu disederhanakan. Maka kita tidak perlu menyederhanakan 2/7. Sudah selesai anak-anak. Mudah bukan? Nah, contoh yang lainnya. 9/10 dikurangi 3/10. Kita awali ya dengan langkah pertama, yaitu menyamakan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, yaitu 10. Kemudian kita kurangi pembilangnya. Pembilangnya 9 dikurangi 3. Ada 6/10. Nah, anak-anak, setelah pembilangnya kita kurangi, maka apakah hasilnya ini perlu disederhanakan? 6/10 masih bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Ya, jika pembilangnya kita bagi 2, maka penyebutnya juga kita bagi
2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan contoh, 5/6 dikurangi 3/8. Mari kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan. Masih ingatkah kalian cara menggunakan perkalian silang? Ayo kita ingat-ingat kembali, yaitu perhatikan tanda panah. Pembilang pertama kita kalikan dengan penyebut kedua, yaitu 5 dan 8. Nah, setelah itu kita tulis di sini 5 kali 8. Kemudian 3/6, yaitu pembilang kedua kita kalikan dengan penyebut pertama. Kita taruh di sini. Dan yang terakhir yaitu kita kalikan penyebutnya. 6 kali 8 sama dengan 48. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Ya. Kemudian mari kita selesaikan yang atas. 5 kali 8, tapi sebelumnya penyebutnya kita taruh dulu. 5 kali 8 ada 40. Kemudian 3 kali 6 ada 18. Kemudian yang kedua, langkah kedua yaitu kurangi pembilangnya. Pembilangnya 40, kita kurangi dengan pembilang satunya lagi yaitu 18. Maka hasilnya adalah 22/48. Nah, anak-anak, kemudian apakah ini bisa disederhanakan? Ternyata masih bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. 22 dibagi 2, hasilnya adalah 11. 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24. Maka ini adalah hasilnya. Sudah sederhana. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan campuran. Perhatikan contoh soalnya. 3/5 dikurangi 1/3. Nah, ini adalah pecahan campuran anak-anak. Ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahannya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Bagaimana caranya? Caranya kita pisahkan dulu bilangan bulat dan pecahannya. Nah, di sini bilangan bulatnya ada 3, kita kurangi 1, karena dikurangi bukan? Kemudian pecahannya yaitu 3/5 dikurangi 1/3. Nah, itu kita sudah pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita samakan dulu penyebutnya. Mari kita samakan. Kita kurangi dulu ya. 3 dikurangi 1 ada 2. Mari kita samakan penyebutnya dengan cara perkalian silang. 3 kali 3 ada 9. 5 kali 1 ada 5. Kemudian penyebutnya 5 dan 3 kita kalikan, maka hasilnya 15. Nah, setelah itu setelah sama berarti selesai sudah cara yang pertama. Kemudian kita kurangi pembilangnya. Kita taruh dulu 2-nya di sini. Pembilangnya 9 dikurangi 5. Hasilnya adalah 4. Maka selesai sudah. Apakah ini perlu kita sederhanakan? Ternyata ini tidak perlu disederhanakan. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran kita tentang pengurangan pecahan. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di channel-channel berikutnya.